Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takzimi para alim, para ulama, para ustadz dan ustadzah, khususnya Dewan Juri Penilaian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja kepada Allah yang Maha Kuasa, rasa puji kepada Allah yang Maha Suci, dan rasa syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Karena berkat limpahan rahmatnya lah, taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Kedua kalinya, salawat serta salam tak tercurah deraskan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, membangun generasi Qurani di era pandemi. Generasi Qurani adalah generasi yang akan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarluaskan agama Islam. Generasi Qurani juga adalah generasi yang mempelajari tentang ilmu Al-Quran, yang mempelajari tentang Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Tapi sayang dan disayangkan, pada zaman ini ada saja orang yang dimana dia jadi generasi Qurani, dia hafal Al-Quran, dia tahu Al-Quran, tapi dia masih bermaksiat pada Allah. Karena apa? Karena dia cuma menghafalkan Al-Quran dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Bukankah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata bahwasannya ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi ilmu itu apa yang diamalkan dan diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, seorang yang hendak menjadi generasi Qurani, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Jika dia hendak menuntut ilmu, maka hendaklah dia melewati 3 tahapan. Di mana dia telah melewati 3 tahapan itu, maka hendaklah dia mengamalkan ilmu tersebut. Tahapan yang pertama yaitu niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan manusia itu tergantung pada niat. Apabila dia berniat menuntut ilmu, ingin mendapatkan sanjungan orang lain, ingin mendapatkan pujian orang lain, maka dia akan mendapatkan barokah dari ilmu tersebut. Tapi apabila dia menuntut ilmu karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka mengalirlah barokah dari ilmu tersebut. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tahapan yang kedua yaitu apa? Adab al-ta'zim pada seorang guru. Disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwasannya seorang santri atau thalib yang hendak menuntut ilmu, hendaklah dia memuliakan gurunya seperti halnya dia memuliakan kedua orang tuanya. Ada sebuah kisah bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melewati suatu jalan beserta pasukannya. Lalu Ali menyuruh seluruh pasukannya berhenti. Berhenti, kata Ali. Lalu seluruh pasukan itu berhenti dan bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, mengapa engkau memberhentikan seluruh pasukan kita?" Lalu Ali menjawab dengan tenangnya, "Di depan ada anak dari guruku." Lalu Ali menjawab lagi, "Bahwasannya siapa yang pernah mengajari aku 1 huruf saja, maka aku berhak menjadi hamba sahayanya atau budaknya." Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu mulianya Ali bin Abi Thalib dalam memuliakan gurunya. Tahapan yang ketiga yaitu apa? Mengamalkan ilmu tersebut dan menjadikan ilmu tersebut menjadi pedoman hidup. Bukankah Sunan Derajat pernah berkata dalam salah satu syairnya, "Weono tekan marang wong kang buta." Artinya, berilah tongkat kepada orang yang buta. Orang yang buta di sini bukanlah orang yang buta fisik saja, tapi orang yang buta tentang pengetahuan. Kita ini diibaratkan sebagai apa? Pembimbing atau tongkat untuk membimbing mereka menuju sebuah keilmuan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi sesamanya, bukan yang hanya bisa memanfaatkan orang lain. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Tapi ingat, mandinya sendiri-sendiri karena bukan muhrim. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya akhiri, ihdinas syiratal mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.